kasih. Ya, tema kita adalah surat Santo Paulus kepada gereja di Filipi atau jemaat di Filipi. Ya, seperti sudah saya jelaskan 2 minggu lalu, saya lebih cenderung menggunakan kata gereja daripada kata jemaat. Ya, kita langsung saja. Kita mulai dari lokasinya dulu ya, kota Filipi atau daerah Filipi itu di mana? Kota Filipi itu adalah sebuah kota di Makedonia atau di Yunani Utara. Nanti saya akan perlihatkan petanya ya, yang terletak beberapa kilometer ke arah pedalaman dari pelabuhan Neapolis yang sekarang Kavala. Ya, kata Kavala adalah nama sekarang, masa sekarang dari Neapolis. Sementara kota Filipi sendiri sudah menjadi reruntuhan atau sudah menjadi situs arkeologi. Awalnya disebut sebagai Krenides yang berarti mata air untuk merujuk pada sumber-sumber air yang berlimpah di daerah sekitarnya. Namun kota tersebut diubah menjadi Filipi untuk menghormati Filipus kedua dari Makedonia. Ya, Filipus kedua ini adalah bapa dari Alexander Agung, ya, dan Filipus kedua ini figur cukup penting karena dia Raja Makedonia yang berhasil menaklukkan kota-kota Yunani di selatan, ya, seperti Athena dan lain-lain, Korintus, sehingga menyatukan semenanjung Yunani. Jadi ini salah satu tokoh besar yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Alexander Agung yang menaklukkan berbagai negara ya. Oke, so didedikasikan untuk Raja Filipus atau kedua dari Makedonia. Kita lanjutkan. Ya, kota Filipi sendiri kita bisa lihat di atas di gambar Anda itu ilustrasi dari kota Filipi, cukup besar ya, kota yang cukup besar. Dan kota ini ditaklukkan oleh tentara Romawi pada tahun 167 sebelum Masehi. Kota ini menjadi bagian dari provinsi Romawi di Makedonia. Jadi ini salah satu kebiasaan atau sistem administrasi dari Kekaisaran atau Republik Romawi. Jadi kalau sudah menaklukkan sebuah negara atau sebuah wilayah, biasanya akan dijadikan provinsi yang disebut sebagai provinsi Romawi di Makedonia. Dan karena memiliki posisi strategis di Jalan Ignatia, nanti saya akan tunjukkan Jalan Ignatia itu apa ya. Rute perjalanan utama yang menghubungkan Italia, Yunani, dan Asia Kecil. Asia Kecil sekarang adalah Turki ya, sekitar Turki. Kota Filipi menjadi kota penting bagi Republik Romawi. Jadi sebelum memasuki tahap Kekaisaran Romawi, sistem pemerintahan dari Romawi adalah Republik. Kota ini merupakan tempat pertempuran pada tahun 42 sebelum Masehi dalam perang saudara antara Brutus dan Cassius serta Marcus Antonius atau Mark Antony dan Octavianus. Jadi kalau kita baca sejarah Roma, kita kenal yang namanya figur yang sangat terkenal namanya Julius Caesar. Julius Caesar itu setelah berhasil menyatukan seluruh Roma itu dia dibunuh oleh teman-temannya sendiri ya, namanya Brutus dan Cassius. Nah, karena hal ini terjadi, anak-anak angkat dari Julius Caesar yang namanya Marcus Antonius atau Mark Antony dan Octavianus, saya kasih tanda ya. Sorry. Kita kembali. Iya. Marcus Antonius dan Octavianus ini anak-anak angkat dari Julius Caesar. Sehingga terjadilah perang saudara antara Brutus Cassius yang telah mengkudeta Julius Caesar dengan anak-anak angkatnya Julius Caesar, Mark Antonius dan Octavianus. Dan perangnya salah satunya terjadi di dekat kota Filipi. Di dekat kota Filipi ini. Dan pemenangnya adalah Mark Antonius dan Octavianus, anak-anaknya Julius Caesar. Dan kita tahu ke depannya bahwa Mark Antonius dan Octavianus ini pun akan saling bertikai ya.
ya, di mana Mark Antonius akan kalah dan Octavianus menjadi pemenang dan menjadi kaisar pertama. Ya, dari sistem republik berubah menjadi kekaisaran ya di bawah Octavianus ini. Oke, setelah itu kota ini dijadikan koloni Romawi yang dihuni oleh sejumlah besar veteran tentara dan tunduk pada hukum Italia di Roma. Jadi kota ini menjadi kota koloni di mana mereka yang hidup di kota ini memiliki sistem hukum yang sama seperti di kota Roma di Italia. Kota Filipi ini kan di Makedonia ya, di Yunani Utara. Tapi karena dia menjadi status yang menjadi koloninya Roma, itu sistem hukumnya sama seperti sistem hukum kota Roma. Jadi hukum yang berlaku itu sama seperti kota Roma. Nanti akan ada hubungannya dengan Paulus. Waktu Paulus mengunjungi kota ini, ya hukum Romawi akan sangat berpengaruh dan akan mempengaruhi bagaimana Paulus berdinamika ya. Ya, perjalanan Paulus di kota ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedikit sejarah. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebentar agak. Ya, kota Filipi di mana? Ya, jadi bisa lihat di sini Asia Kecil, Turki sekarang, di sini Roma, ya, di sini Yunani. Ya, Yunani Utara ini disebut juga sebagai Makedonia, ya, ini Makedonia, Yunani Utara atau Makedonia. Kita lihat Athena, Korintus itu di selatan, ya. Jadi kurang lebih di bagian sekitar sini ya, sekitar sini Filipi. Oke, tidak jauh dari Tesalonika. 2 minggu lalu kita bahas tentang Tesalonika ya, dan bagaimana Paulus setelah mengungsi dari Filipi itu dia pergi ke Tesalonika, tapi dari Tesalonika pun tidak lama harus mengungsi lagi kota lain. Oke, itu kurang lebih posisi dari Filipi. Kita lihat lebih lanjut. Iya, tadi saya sebutkan jalan Ignatia ya, Via Ignatia. Via Ignatia ini kalau bisa dilihat yang kuning ya, yang kuning ini. Ya, yang kuning ini. Ini adalah Via Ignatia, sebuah jalan yang dibangun oleh kekaisaran atau Republik Romawi. Jadi Romawi itu sangat terkenal sebagai negara pembangun ya, nations of builders, nations of engineers. Jadi sebagai negara para insinyur. Kalau Yunani itu terkenal sebagai negara pemikir karena banyak filsufnya ya, banyak pemikir-pemikirnya. Sementara itu Romawi adalah terkenal sebagai negara pembangun dan salah satu yang mereka bangun adalah infrastruktur jalan. Ya, infrastruktur jalan, dan salah satunya yang mereka buat adalah Via Ignatia. Ya, Via Ignatia, dan Via Ignatia ini kita bisa lihat menghubungkan antara Itali, ya, jadi ini Itali, ini yang saya kasih highlight itu Via Appia namanya. Itu dari kota Roma menuju Brindisi di sini, kemudian naik kapal atau ferry, ya, naik ferry 9 jam menuju Dures atau Dyrrhachium ya, menuju Dyrrhachium di sini. Kemudian ya melanjutkan dengan jalan kaki atau naik kuda menuju Via Ignatia ini dan menuju Bizantium atau Istanbul sekarang, nyebrang dikit menuju Turki atau Asia Kecil sekarang. Oke, jadi ini jalan penting. Dengan jalan ini mobilitas lebih mudah dan jalan ini sampai sekarang masih ada ya. Sampai bahkan masih dipakai di beberapa tempat, beberapa situs. Jadi usianya lebih dari 2000 tahun. Kalau Anda ke Roma atau Italia, ada situs-situs di mana jalan-jalan yang dibuat oleh Kaisar Roma ini masih dipakai sampai sekarang. Luar biasa ya, begitu hebatnya mereka sampai infrastruktur jalan pun bisa awet 2000 tahun ya. Ya, ini jalan yang dipakai oleh Santo Paulus juga, jalan yang dipakai oleh para misionaris gereja di awal ya, di masa Kaisar Romawi.
Dan jalan ini melewati Filipi ya, Filipi di sini ya, dan bagaimana jalan ini melewati Filipi sehingga menjadi rute penting. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Paulus itu dari Filipi menuju Tesalonika, Tesalonika di sini itu dia lewat jalan Via Appia ya. Dan ya, jadi bisa dilihat bagaimana uh, infrastruktur yang dipakai yang sudah dibuat oleh Romawi ini kemudian dipakai oleh Paulus, oleh para rasul yang lain dalam pewartaan. Dan ya itu salah satu efek mungkin kenapa Tuhan mengizinkan Tuhan Yesus dan gereja lahir pada masa ini, karena kurang lebih infrastrukturnya sudah ada untuk pewartaan ke seluruh dunia atau ke seluruh kekaisaran Roma pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Ya, Filipus di Filipi. Ya, saya akan bacakan dulu dari Kisah Para Rasul 16 dan dari 6 dan seterusnya. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi saat Paulus mengunjungi kota Filipi. Dan Filipi juga sangat signifikan karena ini menjadi kota Eropa pertama ya di mana Paulus mewartakan. Jadi pewartaan Eropa di Eropa pertama oleh Paulus terjadi di kota Filipi ya. Saya baca, pokoknya teman-teman bisa mengikuti juga layar atau kalau ada kitab suci ya, kan studi kitab suci, jadi diharapkan sudah ada kitab suci di tangan Anda. Oke. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia ya. Namun Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nanti saya akan tunjukkan Frigia itu di mana, Galatia itu di mana, ya Asia itu di mana ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus Roh Yesus, tidak mengizinkan mereka. Jadi di sini peran Roh Kudus yang membimbing perjalanan Paulus dan tim kecilnya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi bagaimana Roh Kudus ini membimbing perjalanan Paulus ya, Roh Kudus atau Roh Yesus dan juga sekarang melalui permimpi, penampakan. Jadi kita di sini Lukas ingin menunjukkan bahwa Paulus ini dibimbing oleh Roh Kudus dalam pewartaannya ya. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Di sini juga menarik karena lihat ada pergantian ya, ada pergantian subjek. Sebelumnya mereka, kemudian menjadi kami ya. Kalau teman-teman belajar Kisah Para Rasul, ini salah satu topik yang cukup menarik, di mana subjek ceritanya berubah dari orang ketiga menjadi orang pertama, ya, dari mereka menjadi kami. Ya. Salah satu teori yang mengatakan bahwa di sini Lukas sebenarnya bergabung, bahwa Lukas ini bergabung saat Paulus sampai di Makedonia, sehingga berubah dari mereka menjadi kami. Di sini karena Lukas pun bergabung dalam perjalanan Paulus di Eropa, di Makedonia ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ya, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Di situ kota perantauan orang Roma, ya, orang Roma. Sudah saya sebutkan tadi itu koloni ya, kata yang digunakan oleh terjemahan Indonesia adalah perantauan, tapi ya lebih tepatnya koloni. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Oke, kita lihat peta perjalanan Paulus.
Iya, oke. Jadi dimulai dari daerah Galatia, ya, dari sekitar Galatia, di sekitar sini ya. Jadi Paulus mengunjungi beberapa kota di Galatia. Galatia itu Turki Tengah ya. Dan kemudian melanjutkan perjalanan ke area Asia, ya, ke arah Asia dan ke arah Firgia ya. Namun Roh Kudus mencegah Paulus untuk tidak pergi ke area sini, sehingga dia pun berbelok ke utara dan rencananya mau ke daerah Bitinia di sini ya, tapi juga dicegah oleh Roh Kudus, Roh Yesus, dan melanjutkan perjalanan ke sini ya, dan mau ke Asia di bawah ya, tapi juga dicegah oleh Roh Kudus dan akhirnya melanjutkan ke Misia. Kita nggak tahu pasti Roh Kudus ini berkomunikasi atau memberikan instruksi kepada Paulus seperti apa. Kita tidak diberitahu detailnya seperti apa, apakah dengan mimpi, apakah dengan suara, atau dengan disposisi hati, atau penglihatan, kita nggak tahu dengan jelas, tetapi yang pasti Paulus ini mengikuti instruksi Roh Kudus. Ya. Jadi sampai di melalui Misia menuju Troas. Troas di sini. Troas ini kota pelabuhan ya. Kota pelabuhan di sepenanjung Asia, di sepanjang Turki. Jadi kita lihat ya, Paulus mencoba ke Frigia, tapi tidak jadi. Mau ke Asia, ke Bitinia di utara juga tidak jadi. Mau ke Asia juga tidak jadi. Lalu menjalankan perjalanan ke Troas. Nah, di Troas ini di Misia dan Troas, Paulus mendapatkan mimpi ya, orang dari Makedonia memanggil Paulus untuk bermisi di negara Makedonia. Oleh karena itu dari Troas ini mereka melanjutkan dengan naik kapal dan singgah di sebuah pulau namanya Samotrake ya. Samotrake di sini, kemudian setelah singgah mereka melanjutkan pelayaran sampai mendarat di Neapolis. Neapolis ini di sini ya. Kemudian Neapolis melanjutkan dikit ke Filipi, sampailah di Filipi. Oke. Kurang lebih itu peta perjalanan. Jadi ini peta perjalanan, kalau Anda lihat ini peta perjalanan misionaris kedua. Jadi para ahli sudah mengidentifikasi perjalanan misionaris Paulus itu ada 3. Dan perjalanan yang kedua itu sampai menyeberang ke Eropa. Ya, sebelum mereka kembali lagi ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem nanti. Oke, demikian perjalanan misionaris yang kedua. Kita sampai di Filipi ya. Oke, sampai di Filipi, di Makedonia. Itu petanya. Oke, kita lanjutkan. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ya, seperti biasa, Paulus kalau sampai di sebuah kota, itu tidak langsung mewartakan ke orang Yunani atau Romawi, tetapi pertama-tama selalu mengunjungi rumah ibadat Yahudi ya, seperti yang sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Ini menjadi pola pewartaan Paulus ya, ke orang Yahudi dulu, kemudian baru ke orang Yunani Romawi. Oke. Nah, ini sepertinya tempat sembahyangnya bukan sinagoga ya, lebih pada tempat terbuka di mana orang Yahudi berkumpul, dan yang berkumpul pun cukup unik. Yang berkumpul adalah para perempuan. Ya, para perempuan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia, oke, kita bertemu tokoh Lydia, turut mendengarkannya seorang penjual kain ungu ya dari kota Tiatira, nggak jauh dari Filipi. Dan kain ungu ini adalah kain yang sangat mahal. Ya, kain ungu adalah kain yang sangat mahal dan hanya dipakai oleh kaisar dan para bangsawan, senator, para raja pada zaman itu. Kainnya sangat mahal karena kain ungu ini diambil dari siput laut di Laut Tengah ya, Laut Mediterania, dan siput-siput laut ini dikumpulkan, kemudian dari siput-siput laut ini diperaslah zat pewarna ungu
dan dibutuhkan banyak sekali siput laut untuk menghasilkan pewarna ungu ini. Dan yang menarik adalah kalau sudah mendapat kainnya sudah diwarna mendapatkan warna ungu dari siput laut ini, warna ungunya itu semakin lama semakin menjadi indah ya, berbeda dengan warna buatan zaman sekarang, semakin lama semakin pudar. Tapi untuk pewarna siput laut ini semakin lama semakin menjadi indah. Oleh karena itu harganya sangat mahal. Jadi kita bisa asumsikan bahwa tarik kesimpulan bahwa Lydia ini orang kaya ya. Orang walaupun perempuan dia seorang yang berpengaruh dan memiliki uang. Oke, ayat 15. Sorry, kita lanjutkan masih ayat 14. Tuhan membuka hatinya Lydia, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerima. Jadi Lydia dan keluarganya adalah salah satu Kristen pertama di Eropa, ya, orang Kristen pertama di Filipi, orang Katolik pertama di Eropa. Kita lanjutkan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya, roh tenung ini ya roh jahat yang merasuki sang perempuan untuk meramal. Ya, tenung itu meramal ya, meramal masa depan. Dengan tenungan-tenungan itu tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi perempuan ini seperti seorang budak dan kemudian dipakai oleh tuannya untuk meramal, karena perempuan ini kerasukan roh, ya, roh yang bisa dalam tanda petik memprediksi masa depan, dan karena itu memberikan keuntungan. 17, ia mengitu Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18, hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Ketika Paulus tidak tahan lagi, ia akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi eksorsisme yang terjadi ya, dibentuk eksorsisme dilakukan oleh Paulus. Kenapa Paulus mengusir ya? Karena sepertinya yang dikatakan oleh roh ini adalah memang benar, adalah kebenaran, tapi sepertinya disampaikan dengan cara-cara sarkastik, cara-cara mengejek, sehingga terdengar menjengkelkan, dan Paulus pun tidak kuat atau merasa jengkel dan memutuskan untuk mengusir roh jahat ini ya. Oke. Dan sangat efektif ya, hanya sekali dalam nama Yesus ya, demi nama Yesus Kristus keluarlah gitu. Dan keluar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Ya, Silas atau Silvanus, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi tampaknya juga tidak begitu disukai oleh orang-orang Romawi dan Yunani di kota ini. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma ya, tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Oke. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi Paulus dan Silas dipukuli dan didera ya. Lalu setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, ini yang terjadi. Jadi situasi ini suatu situasi yang umum bagi Paulus ya. Kita tahu di perjalanan di pertemuan pertama kita juga bahas bagaimana Paulus pun menghadapi hal yang situasi yang sama di kota Tesalonika, dan ini juga terjadi di Filipi dan nanti juga akan terjadi di tempat-tempat yang lain ya. Oke. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah.
dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Ya, jadi dipastikan ini tempat yang paling aman dan tidak ada kemungkinan untuk lari ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan juga Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukum mendengarkan mereka. Ini disposisi yang luar biasa ya. Sudah dipukuli, sudah dipenjara, dipasung, dibelenggu, tapi mereka tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dalam situasi yang genting, situasi penuh penderitaan, Paulus mengajarkan kita tidak boleh berhenti untuk berdoa, tidak boleh berhenti untuk memuji Tuhan. Oke. Bahkan dalam situasi yang seperti ini pun ya, Paulus memberi teladan. Ketika kepala penjara itu terjaga, ayat 27, dari tidur dan melihat ayat 26 juga, saya kelewatan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ya, jadi ketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi mukjizat terjadi, sebagaimana Allah mengadakan mukjizat untuk membebaskan Petrus dari penjara. Kalau kita lihat ya dari Kisah Para Rasul ayat 10, bab 10 kalau nggak salah. Kejadian juga sama sekarang ya, bagaimana Allah membebaskan Paulus dari penjara. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedang hendak bunuh diri. Ya. Kenapa dia tiba-tiba mau bunuh diri ya? Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukum telah melarikan diri. Karena pada waktu itu, jika seorang penjaga membiarkan atau sampai terjadi orang yang dijaganya itu bisa lari, maka yang dihukum adalah penjaga penjara, dan hukumannya adalah hukuman mati ya, karena dianggap gagal atau dianggap bahkan sebagai bentuk kerjasama dengan yang dipenjarakan. Jadi kalau kita kembali kepada kisah Yesus yang kuburnya dijaga, ya penjaga kuburnya itu benar-benar serius menjaga ya, karena mereka tahu kalau sampai ada yang mencuri jenazah Yesus atau ada yang sampai membuka kubur, itu mereka akan dieksekusi. Oke. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, ayat 28, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Jadi sebenarnya ada kesempatan untuk lari, namun Paulus tidak lari dan meyakinkan sang penjaga bahwa mereka masih ada di sana. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Karena dia tahu nyawanya selamat. Ya. Lanjutkan 30, ia mengantar mereka keluar, sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi menyadari bahwa Paulus dan Silas ini adalah orang-orang luar biasa yang diutus Tuhan, dan maka dia pun bertanya apa yang boleh dilakukan untuk mendapatkan keselamatan. 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua ya orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia keluarga memberi diri dibaptis. Jadi ya ini tadi kan Lydia ya, sekarang sang penjaga penjara atau kepala penjara yang percaya dan dibaptis. Jadi ada kisah panggilan ya, ada yang terpanggil karena memang tertarik dengan pewartaannya Paulus, tapi juga ada yang terpanggil karena melihat mukjizat terjadi. Jadi banyak cara Tuhan memanggil ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan Sisera menjadi percaya kepada Allah. Oke. Dan kita lanjutkan dikit lagi, panjang ini. Setelah hari siang, pembesar-besar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu.
Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya pembesar-besar kota telah menyuruh lepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga-warga negara Roma. Di sini Paulus menyatakan bahwa Paulus sebenarnya lah warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan ke dalam penjara. Sekarang mereka mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan bawa kami keluar. Jadi di sini Paulus menyatakan diri sebagai warga negara Roma dan dia memiliki hak sebagai warga negara Roma untuk diadili secara fair, secara adil. Dan ingat, ini adalah Filipi. Filipi adalah koloni Romawi di mana hukum Romawi ya itu berlaku. Setiap warga negara Romawi memiliki hak istimewa di kota ini ya. Dan salah satunya adalah untuk diadili secara adil, diadili secara fair ya. Dan Paulus menuntut, kok saya diperlakukan tidak adil ya. Seolah-olah tidak ada pengadilan, tiba-tiba dipukuli, tiba-tiba masuk penjara. Oke. Jadi tuntutan Paulus seperti itu. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan kepada pembesar, ya ayat 38, ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Romawi, mereka takutlah ya, karena kalau hal ini sampai kepada pembesar di kota Roma, maka mungkin saja mereka akan kehilangan jabatan mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Ya, seperti sebiasa ya, setelah mengalami penganiayaan, Paulus pun melanjutkan perjalanan ke kota lain. Tetapi sudah ada orang-orang yang percaya di kota itu. Nah, ada Lydia, setidaknya ada Lydia, ada penjaga, ada kepala penjara, dan mungkin ada orang-orang lain. Dan ini bentuk nukleus atau akar atau benih dari gereja Katolik di kota Filipi. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, ya. Dan setelah mereka bertemu dengan saudara-saudara di situ, menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu kemana? Ke kota Tesalonika. Ya, oke. Itu ceritanya. Oke. Ya, kita masuk ke suratnya. Oke. Siapa penulisnya? Tidak perlu saya bahas ya. Penulisnya adalah Paulus sendiri. Filipi adalah salah satu dari surat otentik. Ya, surat otentik saya sudah pernah bahas ini, jadi tidak saya bahas lagi. Surat otentik, ya, yang lain hanya 1 Tesalonika, Galatia, 1-2 Korintus, Roma, Filipi, dan Filemon, dan seterusnya. Saya tidak bahas ini, saya sudah pernah bahas. Oke, dan sekali lagi Paulus punya kebiasaan untuk menulis suratnya tidak sendirian, tetapi dengan tim. Ya, kadang-kadang dengan Silvanus, kadang-kadang dengan Timotius ya. Untuk surat kali ini dengan Timotius ya. Kalau kita lihat di pembukaan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diakon. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke, nanti saya akan bahas lebih lanjut di bagian bawah. Kata pengantar ini ya. Oh ya, Paulos, jadi ini terjemahan yang bawah, terjemahan kitab suci yang Anda temukan di buku Anda, ya kitab Anda. Yang tengah ini terjemahan pribadi saya, lalu yang atas adalah bahasa Yunani, teks Yunani asli ya. Saya terjemahkan kurang lebih Paulus dan Timotius. Ini yang sedikit membedakan dengan surat zaman sekarang. Zaman sekarang pengirim itu ditaruh di bawah ya dengan tanda tangan. Sedangkan pada zamannya Paulus, Yesus itu pengirim di awal, ditaruh di awal, dan kemudian baru tujuannya siapa. Oke, Paulus dan Timoteus, daulos hamba-hamba Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus, Kristu Yesus. Kristus itu adalah gelar ya, itu Kristus artinya yang diurapi. Kristus itu kata Yunani untuk kata Mesias. Jadi bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Yunaninya Kristus ya, Yesus yang diurapi bahasa Indonesianya. Dan gelar Kristus atau Mesias ini
bagi Paulus sudah menjadi satu dengan Kristus. Jadi kadang-kadang Paulus dengan mudahnya ya, menyebut Yesus sebagai Kristus, ya, atau Kristus Yesus atau Yesus Kristus, ya. Karena bagi Paulus Kristus itu ya Yesus, Yesus itu Kristus, ya. Sang yang diurapi, ya, sang Kristus Yesus adalah yang diurapi. Dia adalah pemenuhan dari yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu menantikan Kristus atau menantikan Mesias yang diurapi, dan bagi Paulus dan para rasul yang lain, ya, Yesus adalah sang Mesias yang telah dinantikan, telah datang. Namun tidak semua orang Yahudi menerima, ya. Makanya sampai sekarang orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus itu sampai sekarang masih menunggu kedatangan sang Mesias atau sang Kristus atau yang diurapi tadi. Tapi bagi Paulus itu ya sudah datang, ya. Sudah datang dalam pribadi Kristus, dalam pribadi Yesus. Makanya Yesus, kata Kristus bagi Paulus itu sinonimus dengan Yesus. Kadang-kadang hanya Kristus, ya. Kadang-kadang Kristus Yesus, kadang-kadang Yesus Kristus, ya. Sama saja. Oke. Kemudian kepada semua orang kudus, ya, kata yang digunakan adalah hagios. Jadi Paulus tidak menyebut anggota gereja sebagai orang Kristen, ya, atau orang Katolik, tidak, tetapi sebagai para kudus. Bagi Paulus, semua yang sudah dibaptis dan menjadi bagian dari gereja Katolik, gereja Allah, gereja Kristus adalah orang kudus. Jadi semua, ya. Kalau melihat terminologi atau istilah yang dipakai Paulus, ya, kita semua ini, bahkan yang masih hidup di dunia, adalah orang-orang kudus. Kalau sekarang kan orang kudus bagi mereka yang sudah di surga, ya, orang-orang yang di surga. Sementara bagi Paulus enggak, semuanya, ya. Kita yang masih hidup di dunia maupun yang sudah meninggal, semuanya orang kudus. Itu terminologi dari Paulus. Oke. Orang-orang kudus di dalam atau karena Yesus Kristus, kata N di sini bisa berarti di dalam artian tempat, tapi bisa juga berarti karena, ya, karena Kristus Yesus. Kita menjadi kudus karena Kristus Yesus. Kita menjadi kudus karena kita berada dalam Yesus Kristus. Yang berada di Filipi, ya, bersama para uskup dan diakon. Ya, ini menarik karena terjemahan kitab suci Anda menggunakan kata para penilik, ya, dan diaken. Saya menggunakan kata uskup dan diakon. Menarik. Kata Yunaninya adalah episkopos, ya, ini episkopos dari dua kata epi dan skopos, ya. Epi itu dari atas, skopos itu melihat, ya, jadi melihat dari atas, seorang yang mengamati dari atas, ya. Makanya diterjemahkan oleh terjemahan baru sebagai penilik, seorang yang melihat jemaat, ya. Dan kata episkopos ini kemudian pelan-pelan menjadi kata yang akan menjadi akar kata dari uskup. Dan kemudian ada kata diakonos yang diterjemahkan menjadi diakon, ya, diakon oleh terjemahan baru, tetapi oleh saya terjemahkan jadi diakon. Ini cukup menarik karena ini berbicara bahwa pada zamannya Paulus, waktu Paulus di penjara, itu kurang lebih Paulus menyadari bahwa gereja di Filipi kurang lebih sudah memiliki struktur. Sudah ada struktur kepemimpinannya, ada uskup-uskupnya atau penilik jemaatnya, dan ada mereka yang secara khusus membantu para penilik atau para uskup yang disebut diakon. Jadi kurang lebih sudah ada strukturnya, ya, ada struktur kepemimpinannya, sudah ada hierarkinya. Walaupun ini masih sangat-sangat sederhana, masih dalam masa perkembangan awal, evolusi awal, belum berkembang seperti sekarang. Kalau sekarang kan hierarki uskup, dari uskup, imam, dan diakon, ya. Jadi pada zaman ini masih berevolusi, ya, masih berkembang sehingga susunannya masih belum begitu fix. Tapi sudah ada yang namanya pemimpin jemaat atau pemimpin gereja, itu sudah ada.
dan dalam bentuk episkopos atau uskup penilik jemaat. Ya, jadi kita bisa melihat perkembangannya, perkembangan gereja, strukturnya pelan-pelan terbentuk yang awalnya hanya komunitas yang bersatu dalam Tuhan, percaya kepada Injil, kemudian pelan-pelan berkembang ya dengan para pemimpin jemaatnya, pemimpin gerejanya, dan ya ada strukturnya akan terus berkembang ya sampai sekarang. Oke, kita lanjutkan. Oke, kapan ditulisnya ya? Tanggal penulis surat ini bergantung pada waktu pemenjaraan Paulus yang disebutkan dalam surat ini. Nanti kita akan bahas sedikit tentang Paulus yang dipenjara. Paulus dipenjarakan beberapa kali. Ya, di kisah 16 ini ya tadi yang kita bahas di kota Filipi sendiri. Kemudian di bab 21 itu di Kaisarea, di waktu Paulus kembali ke Yerusalem, di Yerusalem dia ditangkap ya dan diadili dibawa ke Kaisarea. Kemudian di bab 28 itu di kota Roma. Jadi dia mengalami masa-masa beberapa kali di penjara. Dan ada beberapa kemungkinan tempat penulisan surat ini ya, entah itu Roma atau Kaisarea. Tempat pemenjaraan yang paling mungkin adalah kota Roma. Mengingat Paulus menyebut tentang seluruh istana di Filipi 1:13 dan kata terjemahan seluruh istana ini adalah dalam bahasa Yunani pretorion ya. Pretorion itu sebenarnya kelompok pasukan elit ya, pasukan khusus Romawi. Jadi bukan seluruh istana, kurang tepat ya, lebih tepatnya sebagai pasukan khusus Romawi. Dan rumah tangga kaisar dan juga antisipasi Paulus akan pengadilan yang akan dialaminya ya. Jika Roma adalah tempat tulisan surat ini, maka surat ini kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Karena ini masa-masa Paulus sudah sampai di kota Roma dan dipenjara dalam tahanan rumah. Tahanan rumah itu ya dia masih bisa dikunjungi, masih bisa menulis surat. Jadi pewartanya terus jalan walaupun dia di penjara ya. Oke. Lanjutkan. Kenapa dan apa yang ditulis? Jadi ini temanya. Oke. Surat kepada gereja di Filipi tidak membahas tentang krisis doktrin atau disiplin seperti surat-surat yang lainnya seperti Roma, Korintus ya, Galatia, tetapi surat ini merupakan surat ucapan syukur dan dorongan kepada gereja di Filipi yang Paulus panggil sebagai para sahabat. Ucapan syukur yang Paulus ungkapkan di sepanjang surat ini merupakan respon atas kemurahan hati mereka. Jadi kalau kita baca Filipi, itu atmosfernya itu atmosfer ucapan syukur, sama seperti surat kepada 1 Tesalonika juga ucapan syukurnya kuat ya. Tema-tema ucapan syukur ini kuat. Umat di Filipi mendukung sang rasul yang sedang dipenjara melalui doa-doa mereka yang tak henti-henti dan juga dengan mengirimkan bantuan finansial melalui Epaphroditus ya, Epaphroditus. Jadi Epaphroditus ini utusan dari gereja Filipi yang membawa bantuan ya, finansial kepada Paulus yang sedang dipenjara di Roma. Dan dia pun akan, Epaphroditus ini pun akan kembali ke kota Filipi membawa surat dari Paulus. Gereja di Filipi telah beberapa kali membantu Paulus dengan cara ini, dan dengan demikian umat di Filipi mendapatkan reputasi sebagai salah satu gereja yang paling murah hati. Berbeda dengan Korintus. Korintus itu kalau kita baca 2 Korintus itu sepertinya mereka agak pelit. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Jadi temanya adalah ucapan syukur atas bantuan finansial dan juga bantuan spiritual yang diberikan kepada Paulus. Itu tema utamanya sebenarnya. Kemudian Paulus mengirim surat ini kembali kepada mereka melalui utusan yang sama, Epaphroditus, untuk berterima kasih atas pemberian mereka, untuk memberi kabar kepada mereka mengenai kabar terbaru tentang dirinya ya. Jadi Paulus update apa yang terjadi dengan dirinya,
untuk meyakinkan mereka akan berkat-berkat Allah yang melimpah sebagai balasannya. Satu-satunya masalah yang Paulus bahas dalam surat ini adalah menyelesaikan konflik pribadi antara dua perempuan di Filipi. Dan konflik pribadi pun tidak jelas ya, konfliknya apa, tidak disebutkan. Jadi Paulus mengharapkan dua perempuan ini untuk rukun. Ya, dan mengingatkan umat untuk waspada terhadap para misionaris Yudaisasi. Jadi para misionaris Yudaisasi ini orang Kristen sebenarnya, namun mereka mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen sejati itu harus disunat dan mengikuti hukum-hukum Musa. Ya, dan kita tahu bahwa di Kisah Para Rasul 15 sudah diputuskan oleh Konsili Yerusalem dan sudah di-approve, sudah ada diratifikasi oleh Petrus sebagai paus pertama bahwa orang-orang non-Yahudi yang mau menjadi anggota gereja, yang mau dibaptis ikut Yesus, itu tidak perlu lagi untuk disunat dan mengikuti hukum-hukum Musa. Ya, itu sudah menjadi keputusan di Konsili Yerusalem. Namun sepertinya memang tidak ada orang-orang faksi-faksi yang tidak puas dengan itu dan terus ya mewartakan bahwa kalau kamu ingin ikut Yesus harus disunat dan ikut menjalani hukum-hukum Musa ya, seperti hukum-hukum najis dan tahir ya, dan sebagainya. Dan jika mereka datang nggak boleh makan babi dan seterusnya. Jika mereka datang ke Filipi, kemungkinan besar Poin ketiga, terakhir Paulus menulis untuk mempersiapkan jemaat di Filipi untuk menyambut kedatangan Timotius dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan mereka jika memungkinkan. Sayangnya tidak ya, Paulus tidak sempat kembali ke Filipi karena pada akhirnya dia tidak bisa keluar dari Roma dan akhirnya dieksekusi pada zaman Kaisar Nero ya, tahun 65-66. Oke. Kita lanjutkan, itu kurang lebih isinya ya, tema besarnya yang terjadi di surat kepada jemaat di Filipi. Jadi teman-teman malam ini mungkin kalau sudah baca ya kurang lebih itu konteksnya. Kalau belum baca malam ini bisa dibaca ya, hanya 4 bab atau 5 bab ya, nanti saya cek lupa. Jadi 5 menit, 6 menit, 10 menit baca sudah selesai ya, bisa ada ton. Baca sendiri. Surat kepada gereja di Filipi mengikuti struktur informal, ya, ditandai dengan nada yang penuh sukacita dan personal. Ya. Surat ini hampir seluruhnya positif, ya, nadanya, moodnya positif, dengan hanya peringatan-peringatan singkat dan hampir tidak ada polemik. Polemik itu pertengkaran atau isu besar, ya, pertikaian. Karena Paulus tidak merumuskan argumen yang panjang lebar tentang suatu isu yang kontroversial, pemikirannya terkadang berpindah dari satu topik ke topik lainnya, ya, seperti surat pribadi yang disusun secara fleksibel sesuai dengan keinginan pengirimnya. Ya, jadi tidak banyak ajaran doktrin, ajaran teologis di surat ini, walaupun nanti kita lihat ada satu yang sangat terkenal di Filipi 2, namun nanti nanti di bawah kalau masih ada waktu ya. Oke. Dan Paulus memberikan sebagian besar perhatiannya dalam bentuk nasihat dan dorongan, ya, atau encouragement bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjut. Kurang lebih ini strukturnya, ya benar tadi saya bilang 4 bab saja. Sapaan pembuka, ya, bagian pertama itu isinya sapaan pembuka, ya, salam dan doa dan ucapan syukur. Lalu bagian kedua, Paulus di penjara. Ini Paulus di penjara ini menceritakan perkembangan update-nya di penjara. Nanti kita akan bahas sedikit ya, perkembangan misi pewartaan, update pribadi, nasihat untuk berdiri teguh. Ya. Memasuki bab 2 itu meneladani Yesus Kristus, meneladani kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Nanti juga kita akan lihat bersama. Lalu diajak untuk hidup seperti Kristus. Ya. Lalu kedatangan Timotius dan Epaphroditus, dan yang kelima berjuang untuk mencapai tujuan akhir. Ini bab 3 ya, peringatan terhadap pengikut Yudaisme dan juga mengejar hadiah surgawi.
mengikut Yudaisme yang tadi saya jelaskan ya. Lalu bagian 6 adalah perintah dan pujian terakhir, masuki bab 4 ya, bekerja untuk kesatuan, bersukacita dalam Tuhan selalu ya. Ya, mengucap syukur atas bantuan jemaat di Filipina. Jadi tema syukur ini sangat kuat ya. Selalulah mengucap syukur, dan kesimpulan di bagian akhir. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke teks, beberapa teks. Oke. Paulus di penjara. Filipi 1:12 sampai 22. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, apa yang terjadi pada Paulus? Ya, nanti kita akan lihat bahwa yang terjadi adalah bahwa dia dipenjara di kota Roma. Ya. Namun ini justru berdampak positif, ya, karena penyelenggaraan ilahi, bahkan hal negatif, hal penderitaan yang dialami oleh Paulus pun menjadi kesempatan untuk mewartakan Injil. Ini sangat luar biasa. Bagaimana dalam situasi sulit pun digunakan oleh Paulus untuk mewartakan Injil. Sehingga jelas bagi seluruh istana, ya. Tadi sudah saya jelaskan kata seluruh istana kurang tepat, ya, tapi harusnya pretorion, yang artinya para serdaru khusus, ya, serdaru elit Roma. Dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan, ya. Jadi yang terjadi adalah dia dipenjarakan karena dia mewartakan Kristus. Nah, ayat 14, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Jadi itu salah satu efek dari Paulus yang dipenjara adalah ini memberikan keberanian kepada pewarta-pewarta lain, memberikan keberanian kepada para rasul dan juga misionaris, para nabi yang lain untuk terus mewartakan, ya, tidak takut. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi di sini Paulus menyatakan ada orang-orang yang mewartakan Injil itu karena iri dengan Paulus. Karena Paulus ternyata cukup sukses, ya. Banyak gereja-gereja yang dia bangun, dia dirikan, ya gereja paroki-paroki atau kuskupan, ya, yang dia bangun, ya, itu kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi ada orang-orang yang motivasinya ingin menyaingi Paulus semacam itu. Namun juga memang ada orang-orang pewarta-pewarta misionaris yang motivasinya baik juga ada. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil, ya. Jadi yang baik-baik ini ya karena kasih. Tetapi yang lain, ya, ini yang karena dengki, iri hati, ya, karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi ada motif-motif yang tidak benar, karena dengki dengan Paulus, ya, iri dengan Paulus, atau juga mungkin karena ada motif-motif yang tidak murni lainnya, ya, mencari untung pribadi dan seterusnya. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sepertinya dalam pewartaan orang-orang yang iri hati ini juga menjelek-jelekan Paulus. Ini sangat terlihat di 2 Korintus, ya, teman-teman. 1 dan 2 Korintus ini Paulus berbicara tentang para pewarta, para penginjil yang menjelek-jelekan Paulus, ya. Nanti kalau saya nggak tahu siapa yang bahas, ya, bisa dibahas, bisa tanya lebih dalam ya, tentang mereka yang membenci Paulus. Namun pada akhirnya Paulus menyadari, ya, tetapi tidak apa-apa, ya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi bagaimana Paulus melihat bahwa orang-orang yang menjelek-jelekan dia, orang-orang yang iri dengan dia, pada akhirnya itu pun bekerja untuk Kristus. Dan ini luar biasa, ya, bagaimana Paulus melihat situasinya yang menderita tidak sebagai kesempatan untuk mengeluh dan mengaduh, ya, tapi justru melihatnya lebih dalam lagi dengan kacamata iman bahwa Tuhan pun bekerja di sini, dan apa yang terjadi adalah
maka Injil diwartakan lebih luas lagi dan ini menjadi alasan untuk bersuka cita. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Bagaimana Paulus juga mengandalkan doa-doa umatnya, ya, umat-umat Allah, dan tentu saja kuasa Roh Kudus. Sebab ayat 20, sebab yang sangat kurindukan, kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Mati sebagai martir, Yesus dimuliakan. Paulus hidup terus sebagai pewarta, penginjil, sebagai rasul, Yesus terus dimuliakan. Ya, jadi ini tujuan hidup Paulus, ya, memuliakan Yesus baik dalam mati maupun dalam hidup maupun dalam matinya. Ini luar biasa sekali. Karena bagi Paulus ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi semua sudah bagi Paulus, ya, setelah melihat bertemu dengan Yesus, itu semuanya adalah sampah, kata Paulus, ya. Semuanya tidak ada harganya lagi, ya. Hanya Yesus sekarang yang hidup di dalam dirinya, hanya Yesus yang berharga di dalam hidupnya. Semua dilakukan untuk Yesus. Dan oleh karena itu, selama Tuhan Yesus masih memberi hidup kepada Paulus, ya dia akan terus mewartakan Yesus. Namun kalau dia wafat, itu keuntungan bagi Paulus. Kenapa? Karena dia sekarang bersatu dengan sempurna dengan Yesus. Jadi kita lihat bagaimana Paulus sudah mati terhadap dunia. Hidupnya sekarang adalah untuk Yesus. Hidupnya adalah Kristus hadir di dalam hidupnya. Dan baik hidup maupun kematian itu adalah Kristus. Hidup mewartakan Kristus, wafat keuntungan karena bersatu dengan Kristus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, ayat 22, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, ya, tadi melanjutkan pewartaan. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ya, jadi dia serahkan semua nasib hidupnya kepada Allah, Tuhan Allah. Kalau terus hidup, ya dia akan terus mewartakan. Kalau memang dia sudah harus mati, menjadi martir, nggak apa-apa, itu kesempatan untuk bersatu beristirahat dengan Tuhan. Jadi ini luar biasa, ya. Semoga kita pun seperti Paulus yang tidak lagi mengejar dunia, tapi melihat semua yang di dunia ini ya sampah dan tanda petik, ya. Ya tidak ada artinya kalau tidak ada Kristus. Semuanya untuk Kristus. Ya, ini pelajaran berharga dari Paulus yang sangat indah buat kita sekalian. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita masuk bab 2. Bab 2 ini tentang sebuah himne atau sebuah kidung, sebuah lagu yang ditulis Paulus atau yang diadopsi atau ditulis kembali oleh Paulus. Dan dalam bahasa Latin, kidung ini sering disebut sebagai Forma Dei, ya, Informa Dei, Filipi 2, 6-11. Tapi agar kita mengetahui konteks, ya, saya cantumkan ayat 1-5-nya, ya. Jadi karena ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu saat. Jadi saya ulangi sedikit, ya, Informa Dei itu adalah sebuah kidung atau sebuah nyanyian, sebuah lagu yang ditulis oleh Paulus atau diadopsi oleh Paulus. Jadi sebuah himne yang sudah dinyanyikan oleh gereja purba, kemudian dimasukkan oleh Paulus ke surat kepada jemaat di Filipi, ya. Itu Filipi 2, 6-11. Forma Dei. Dan kidung ini dinyanyikan, kalau teman-teman tahu doa Brevir. Doa Brevir itu doa ofisi, ya, doa yang didoakan gereja.
dinyanyikan pada Sabtu malam. Sabtu doa sore, kidung yang ketiga itu selalu diambil dari Forma Dei, ya. Dan saya cantumkan ayat 1-5 untuk memberi kita konteks sebelum kita masuk ke doanya tadi, ke kidungnya tadi, ya. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi harapan dari Paulus, dia sekarang sudah bersukacita, tapi dia berharap sukacitanya ini lebih sempurna jika umat di Filipi itu bisa hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya. Kemudian ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari yang dirinya sendiri. Ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Jadi intinya Paulus berdoa agar sukacitanya sempurna, dan sukacita sempurna ini bisa didapatkan jika umat jemaat gereja di Filipi bersatu, ya. Dan menurut Paulus, kunci dari kesatuan adalah pertama tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Lalu rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Jadi saya hidup di komunitas, ya, komunitas Dominikan para Romo. Kita menekankan hidup komunitas, dan juga di Surabaya saya juga berkesempatan membimbing komunitas Dominikan awam, pewarta awam, ya. Dan komunitas adalah bagian yang fundamental dalam hidup kami, spiritualitas kami, dan ini juga yang paling sulit. Kenapa? Karena butuh kerendahan hati untuk hidup berkomunitas. Karena dalam hidup komunitas sering yang terjadi adalah kita mencari diri kita sendiri, pribadi kita sangat kuat, ya, sangat sombongnya kuat, ya, sehingga yang terjadi adalah pertikaian, cekcok, pertikaian, dan terjadi perpecahan. Jadi itu kunci hidup berkomunitas menurut Paulus adalah kerendahan hati, dan ini bisa dipelajari dari Yesus sendiri. Makanya Paulus pun merujuk kepada Kristus sebagai contoh kerendahan hati yang masuk di ayat ke-6, ya. Oke. Saya masih ada beberapa menit. Oke. Oh, kita lewat salah. Oke. Ya, ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, di atas ini teks Yunani asli, kemudian tengah itu terjemahan saya, kemudian yang bawah terjemahan dari terjemahan baru di kitab suci Anda bisa dibaca. Oke. Jadi ayat 2, 5, dan 6. Teruslah miliki hal ini dalam benak kalian, yang juga dalam Yesus Kristus. Jadi kan temanya adalah kerendahan hati, ya, supaya bisa hidup dalam komunitas. Dan hal ini, ya, maksudnya kerendahan hati ini harus ada di benak kalian, sama seperti ini selalu ada di dalam benak Yesus Kristus, ya. Yang walaupun sejak awal ada dalam kodrat Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bandingkan dengan kata-kata yang digunakan oleh terjemahan di kitab suci Anda, terjemahan Indonesia Baru. Kata yang digunakan adalah rupa Allah, ya. Walaupun di dalam rupa Allah, saya menggunakan kodrat Allah, ya. Kata Yunaninya adalah morphe, ya. Morphe. Kata metamorfosis, pernah dengar kan kata metamorfosis? Meta itu perubahan, kata morfe itu luas artinya, ya, bisa rupa, bisa bentuk, bisa kodrat, ya. Dan saya menggunakan kata kodrat karena ini merujuk kepada identitas terdalam kepada
siapa Yesus ya? Siapa Yesus? Morphe. Yesus memiliki kodrat Allah. Jadi ini yang kata kodrat yang saya pilih. Kalau rupa ya, hanya seolah-olah hanya tampilan luarnya saja ya. Tapi kalau kodrat merujuk kepada identitas terdalam. Saya kan kodratnya manusia ya, contohnya ya. Dan perhatikan, saya menggunakan kata sejak awal ya. Ada sejak awal karena kata huparkon ya. Kata huparkon ini merujuk kepada ada tapi adanya sejak dahulu ya. Jadi ingin menekankan bahwa sejak awal, sejak keabadian ya, karena tidak ada awal sebenarnya bagi Allah ya, karena Allah itu ada dan tidak pernah tidak ada gitu. Oke, jadi agak susah sedikit ya. Ini istilah filsafat untuk membantu kita. Allah itu tidak pernah tidak ada, selalu ada. Jadi kata yang selalu ada ini ditekankan dengan kata huparkon ini ya. Ya, makanya saya gunakan dalam terjemahan saya, walaupun ada sejak awal, dalam kodrat Allah tidak menganggap kesetaraan, ya, kesetaraan itu esa ini dengan Allah sebagai suatu yang harus dipertahankan. Ya, kata harus dipertahankan ini juga cukup penting. Katanya adalah arpagmon, ya, arpagmon. Kata arpagmon ini masih diperdebatkan oleh para ahli sekarang ya, karena bisa beberapa arti. Bisa yang sesuatu yang dipertahankan ya, itu salah satu maknanya, tapi juga bisa sebagai sesuatu yang harus didapatkan ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, ada yang suatu yang didapatkan atau satu yang dipertahankan. Nah, ini dua makna yang berbeda dan dapat mempengaruhi teologi kita. Karena apakah Yesus ini sejak awal Tuhan atau ada momen di mana dia bukan Tuhan? Ya. Bagi mereka yang melihat Yesus itu ada momen masa di mana Yesus itu bukan Tuhan, kata aparkon ya, kata ini itu berarti sesuatu yang dia dapatkan. Ya, sedangkan bagi kita yang melihat bahwa Yesus adalah Tuhan sejak awal, sejak kekekalan, ya, itu melihat kata arfakon sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi kodrat ini adalah milik Tuhan Yesus sejak awal. Ya, kodrat ini milik Yesus sejak awal. Ya, jadi ini yang ingin ditekankan oleh saya. Ya. Kata kodrat sudah dimiliki Yesus sejak awal mula, sejak kekekalan, sejak keabadian. Oke. Gimana, bingung? Selamat datang di Teologi Paulus. Kita lanjutkan, ayat berikutnya. Ya, intinya bahwa Yesus adalah Allah, ya. Dan bagaimana Yesus tidak melihat status kealahannya ini sebagai sesuatu yang harus terus dia pegang, ya, sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan, ya. Makanya di ayat berikutnya, namun telah mengkosongkan dirinya dengan mengambil kodrat, ya, mengambil kodrat seorang hamba, dilahirkan dalam kesamaan dengan manusia, ditemukan dalam rupa sebagai manusia. Perhatikan kata yang digunakan adalah untuk mengosongkan adalah kenosen ya. Dari sini kita mendapatkan kata kinosis, ya. Mungkin pernah dengar kata kenosis ya. Kenosis itu istilah teknis, artinya mengosongkan diri, merendahkan diri. Jadi Allah, Yesus adalah kodrat Allah, namun tidak melihat, tidak menganggap bahwa identitas kealahan ini sebagai sesuatu yang harus dia pegang terus. Dan dia memilih, ya. Kata eaton ini juga penting ya. Eaton itu artinya dirinya sendiri. Jadi mengosongkan diri adalah sebuah keputusan yang diambil untuk dirinya sendiri. Jadi sangat ditekankan oleh Paulus ya. Jadi ini bukan dipaksa ya,
bukan karena ya sudahlah pasrah saja, tidak. Tuhan Yesus mengambil keputusan bebas penuh dan sadar bahwa dia mengosongkan diri. Ya, cara mengosongkan dirinya bagaimana? Ya, dengan mengambil kodrat seorang hamba, ya, kodrat manusia. Ya. Jadi Allah, kodrat pertamanya kan Allah, ya. Kemudian mengosongkan diri dengan mengambil kodrat kedua, yang adalah kodrat seorang hamba, seorang manusia. Jadi kita lihat di sini dalam ajaran gereja Katolik, Yesus, ya, Sang Putra Allah, itu memiliki dua kodrat, ya. Kodrat pertama, kodrat sejatinya adalah kodrat ilahi, ya, dan kemudian pada momen Natal atau kelahiran dia mengambil kodrat kedua, kodrat manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia dalam satu pribadi, ya, Yesus, atau pribadi Putra Allah Logos, ya, dalam Injil Yohanes. Jadi mengosongkan diri di sini tidak dalam artian melepaskan atau dia tidak menjadi Tuhan lagi, tidak, ya, karena yang dilakukan untuk mengosongkan diri adalah mengambil, ya, ya, mengambil atau bahasa Yunaninya elabon, ya, di sini elabon, mengambil. Jadi cara mengosongkan diri adalah dengan mengambil kodrat kedua, bukan dengan menghilangkan kodrat pertamanya, tidak. Jadi pada fase ini Yesus memiliki dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Ya, pusing, puji Tuhan. Ya. Ya, morfe lagi, ya, kata morfe yang digunakan untuk saya terjemahkan sebagai kodrat, ya. Untuk terjemahan baru korupa. Intinya adalah menekankan bahwa sekarang dia mengambil kodrat manusia dan hidup seperti manusia, dilahirkan dengan sebagai manusia, ya, dan ditemukan atau orang-orang menemukan dia sebagai manusia juga, ya. Oke, intinya itu. Jadi kita lihat Allah, walaupun dia Allah, dia tidak melihat identitas ilahinya itu sebagai sesuatu yang harus dipegang teguh, dijaga teguh, dipertahankan, tetapi dia mengosongkan diri dengan mengambil kodrat manusia, kodrat keduanya, ya, dan dikenal sebagai manusia. Oke, jadi ini bagian mengosongkan diri, bagian kerendahan hati Yesus Kristus itu seperti itu, ya, yang diharapkan dicontoh oleh para jemaat atau gereja di Filipi. Ya, kita lanjutkan. Kata berikutnya adalah merendahkan diri sendiri. Ya, katanya ini eta peinosen, ya, eta peunosen. Sekali lagi eaton digunakan untuk menunjukkan bahwa ini adalah keputusan pribadinya, dia ambil keputusan secara penuh, tidak dipaksa, tidak sekedar disuruh-suruh, ya, atau sekedar pasrah, tidak, sebuah keputusan bebas untuk merendahkan diri. Jadi sudah mengosongkan diri, kenosis, sekarang lebih rendah lagi, ya, eta penosin jatuh, ya, dengan menjadi taat sampai kematian, ya, kata epikos itu taat, sampai thanatos, kematian, thanatos, sampai stauro itu salib, ya. Jadi kita lihat proses turunnya, ya, proses kerendahan hati Tuhan Yesus seperti apa dijelaskan oleh Paulus. Dia itu Allah loh, ya. Tapi walaupun Allah, dia tidak melihat identitas dan status kealahannya ini sebagai sesuatu yang harus terus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri dengan mengambil kodrat kedua, kodrat manusia. Ini sudah turunnya luar biasa, ya, besar. Tapi tidak hanya turun di level itu, dia turun satu tingkat lagi, ya, merendahkan diri sampai dia mati disalib sebagai seorang kriminal, sebagai seorang penjahat, ya, dianggap sebagai orang kriminal, penjahat. Ya, pokoknya turunnya sampai sejauh itu. Ya. Ini adalah kerendahan hati yang diajarkan Tuhan Yesus, dan harapannya Paulus, jemaat di Filipi pun meniru, ya, meniru Yesus. Dan jika kita bisa, dan karena Tuhan Yesus taat dan juga rendah hati, karena ketaatan dan kerendahan hati itu dua hal yang sangat-sangat berhubungan, ya. Kita hanya bisa taat saat kita rendah hati.
Nah, saya tidak membuat terjemahan sendiri karena saya setuju dengan terjemahan yang diberikan di terjemahan baru. Itulah sebabnya Allah saat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Walaupun tidak ada kata kebangkitan, tapi sepertinya kata kebangkitan itu dimasukkan dalam kata implisit dalam kata meninggikan, ya, sangat meninggikan dia. Kata saat peninggikan ini apa? Huper hufosen, ya, huper hufse, huper hufosen, ya, kata dari dua kata. Huper itu super, ya, di atas. Hufosen meninggikan, ya, ditinggikan, tapi ditinggikan paling atas macam itu, ya, sangat ditinggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pertanyaannya, nama di atas nama apa? Nama tohonoma tohuper panhonoma, ya. Pertanyaannya adalah nama di atas segala nama itu nama apa? Ada yang tahu? Nama di atas segala nama itu apa? Ada yang tahu? Ya, ya. Kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, kita tahu nama Tuhan itu siapa, ya? Nama Tuhan itu ada namanya, ya, ada nama personalnya yang biasa kita sebut sebagai Yahweh, ya. Yahweh, Y H W H, ya. Itu sering dilafalkan sebagai Yahweh, ya. Nah, karena bangsa Israel itu tidak mau melafalkan nama Tuhan, makanya kata Yahweh, saat mereka membaca kitab suci dan menemukan kata Yahweh, mereka akan menggantikannya dengan kata Adonai. Ya, Adonai itu artinya Tuhanku, tapi kadang-kadang juga diganti dengan kata Hashem. Ya. Hashem itu artinya the name atau sang nama, menunjukkan bahwa ini adalah nama Tuhan, nama di atas segala nama. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepada Yesus adalah tidak hanya membangkitkan Tuhan Yesus, ya, tetapi juga memberikan nama Yahweh kepada Yesus. Jadi saat kita memanggil nama Yahweh, ya, itu sebenarnya kita memanggil Allah, Putra, ya, lebih tepatnya, ya. Nama segala nama itu sekarang diberikan kepada Yesus. Begitu kurang lebih, ya. Cukup menarik, ya, saya bisa bahas banyak tentang Yahweh ini, ya, atau YHWH ini, ya, karena Yahweh ini nama yang sangat indah. Karena ini berbicara tentang roh juga. Bagaimana, kok tahu ya kenapa pronunciation atau pelafalan dari nama Allah itu Yahweh, kok bisa tahu, ya? Seorang sarjana, ya, seorang rabi pernah berkata bahwa Yahweh ini adalah kata-kata terakhir atau hembusan nafas terakhir seorang manusia. Kalau kita pelan-pelan gitu menghembuskan nafas, ya, macam seperti itu. Jadi hembusan nafas terakhir kita, kata terakhir yang kita ucapkan, pelafalan terakhir yang kita ucapkan adalah nama Tuhan sendiri. Ya, ya, menarik. Ya, nama Tuhan adalah Yesus, ya. Dan nama lain dari Yahweh adalah Yesus sendiri. Oke. Anyway, itu sedikit trivia tentang nama Tuhan. Oke, sedikit lagi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, para malaikat, dan yang ada di atas bumi, manusia, yang ada di bawah bumi. Ya, ini merujuk kepada dunia orang mati, ya. Karena menurut baik filsafat Yunani maupun menurut agama Yahudi, tradisi Yahudi, orang meninggal itu ya masuk ke bumi, ya, ke dalam bumi. Jadi semua makhluk, baik yang hidup, yang mati maupun yang ada di surga, yaitu semuanya bertekuk lutut, ya, menyembah Yesus. Karena dia sekarang dengan nama itu, ya. Jadi
Kemudian, dan segala lidah mengaku secara terbuka ya. Kata terbuka tidak ada di sini, tetapi kalau lihat eksomolog, kata yang digunakan oleh Paulus, eksomologesetai, yaitu ada kata logosnya di sini ya. Jadi mewartakan secara terbuka ya bahwa kurios Yesus Kristus ya, bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus. Bagi doksan kemuliaan Allah Bapa. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada akhirnya adalah bagi untuk kemuliaan Allah Bapa. Dengan merendahkan diri, dengan menjadi manusia, mengosongkan diri, itu pada akhirnya memuliakan nama Allah. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Paulus ya. Jika kita ikut Yesus, itu harus bisa belajar untuk mengosongkan diri, belajar rendah hati ya. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh yang luar biasa. Walaupun dia adalah Allah, tidak menganggap ya status keilahiannya sebagai sesuatu yang harus terus dipertahankan, tapi mengosongkan diri, ya, mengambil rupa atau mengambil kodrat kedua, kodrat manusia. Dia sudah turun satu level yang sangat luar biasa, tapi turun lagi ya, mati di salib. Dan oleh karena itu ya dia ditinggikan, ya, bangkit dan naik ke surga. Oke, itu pesan yang luar biasa. Mungkin satu lagi ya, ada waktu sedikit. Ayat 12, oleh karena itu yang aku kasihi, sebagaimana kalian selalu taat, sekarang tidak hanya dalam kehadiranku, tapi sekarang lebih dalam ketidakhadiranku, dengan takut dan gentar kerjakanlah keselamatan. Menarik karena keselamatan itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kata yang digunakan oleh Paulus adalah katergaseste ya, katergaseste. Katergaseste itu kata perintah, tempusnya itu present. Jadi suatu perintah yang terus harus dikerjakan. Dalam bahasa Yunani, kata perintah itu ada dua jenis ya. Ada present imperatif, ada aorist imperatif ya. Present imperatif itu artinya kata perintah yang terus dikerjakan, ya, terus diulang-ulang. Sedangkan aorist imperatif itu sekali saja ya. Buka pintu, ya, tutup pintu, seperti itu. Tapi ini kalau dalam teks ini adalah sesuatu yang dikerjakan terus-menerus ya. Katergaseste, suatu yang dikerjakan terus-menerus. Apa yang dikerjakan terus-menerus adalah soterion, ya, keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kita harus mengusahakan keselamatan kita terus-menerus. Tidak dikatakan oleh Paulus cukup percaya, sekali percaya diselamatkan. Tidak, itu bukan Paulus ya. Tidak cukup saja iman, tapi juga iman yang melahirkan pekerjaan kasih. Oke? Dan ini suatu yang harus terus-menerus diusahakan sampai kita mati. Oke. Ya.